Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudari Nani di Tangerang. Ustaz, mohon dijelaskan tafsir dari surat An-Nisa 141 dan bagaimana implementasi atau contoh realita dan bagaimana kita bersikap. Yaitu firman Allah, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, yaitu kalian menang, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang yang beriman? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ayat ini yang Allah SWT sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-141 menceritakan tentang orang-orang munafik. Kita tahu orang-orang munafik menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekufuran. Dia hidup di tengah-tengah kita. Ya. Alladzina yatarabbasuna bikum. Mereka ini menunggu-nunggu peristiwa kalian. Mereka nggak ikut berperang. Ya, tapi mereka menunggu apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Kalau misalnya orang-orang beriman menang, mendengar bahasanya ternyata orang-orang beriman berhasil mengalahkan orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, datang kepada orang-orang beriman, kami kan orang-orang beriman juga seperti kalian. Karena mereka menampakkan keislamannya, ingin bagian dunia, ingin rampasan perangnya, dan seterusnya. Alam nakum ma'akum. Taib. Kalau misalnya orang kafir yang menang bagaimana? Mereka datang kepada orang kafir, mengatakan, kami kan sudah bantu kalian. Kami sudah mengabarkan kepada kalian kabar-kabar yang rahasia. Kami adalah mata-mata kalian di tengah-tengah orang Islam. Nah, ini sifat orang munafik demikian. Jadi dia memiliki dua kaki untuk berdiri. Ya, kalau orang Islam yang menang, mereka mengatakan kami adalah bersama kalian. Kalau orang kafir yang menang, kami sudah membantu kalian untuk mengalahkan orang-orang Islam. Jangan kita jadi orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah dari kenifakan. Apalagi ini adalah kenifakan yang besar. Ya, seorang muslim hendaklah dia menjadi seorang muslim yang zahir dan batin. Zahirnya dia Islam dan batinnya dia beriman, percaya dan yakin tentang kebenaran Islam. Allah dialah yang berhak untuk disembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang ada di dalam batinnya dan itu yang ada di zahirnya. Dan hati-hati kita dari kenifakan yang kecil. Meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi dia bisa menyeret dan membawa seseorang kepada kenifakan yang besar. Seperti orang yang berdusta ketika berbicara, orang yang berkhianat ketika dia mendapatkan amanah, orang yang mengingkari janjinya ketika dia berjanji. Maka ini termasuk nifak yang kecil. Tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi bisa, kalau menjadi kebiasaan seseorang, bisa menyeret dan membawa seseorang kepada kenifakan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam.